Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, beberapa hari ke belakang ini kita cukup dihebohkan dengan berita yang negatif ya tentang MBG terkait banyak sekali kasus keracunan di berbagai daerah. Terutama saya baru mendengar sih daerah Jawa Barat ya. Nggak tahu nih di provinsi lain apakah sudah banyak yang melaporkan terkait keracunan, tapi MBG ini memang banyak sekali pihak-pihak yang mengkritik. Nah, kita coba lacak nih pada kesempatan ini, pada video kali ini. Sebetulnya MBG ini yang mengelola siapa dan anggaran yang dibutuhkan seberapa gitu ya. Kita coba cari-cari nih informasinya terkait MBG ini ya. Apakah kelanjutannya juga seperti apa, kita juga kan belum tahu ya. Jadi pada kesempatan ini kita coba lacak-lacak ya di Google seperti apa nih MBG ini, teknisnya ya, apa duitnya yang dikeluarkan gitu ya, dan seberapa manfaat gitu ya. Nah, ini mengutip dari laman resmi ya, Badan Gizi Nasional. Makan bergizi gratis ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional ya, yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sejak 19 Agustus, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hidayat. Nah, coba Dadan Hidayat orangnya kayak gimana nih? Dan siapa gitu Dadan Hidayat ini? Dadan Hidayat merupakan pejabat pertama yang memimpin Badan Gizi Nasional. Lembaga ini baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Nah, ini Dadan Hidayat nih. Nah, ini dia orangnya nih, teman-teman. Ini Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan Hidayat. Orang dari mana nih ya kan, Pak Dadan Hidayat ini? Apakah orang dari Gizi? Dadan Hidayat merupakan pejabat pertama. Saat itu Jokowi membantu Dadan mengucapkan sumpah jabatan. Nah, ini sumpah jabatannya, teman-teman. Nah, riwayat pendidikannya. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, S2 di Universitas Bonn, Jerman, melanjutkan pendidikan doktoral di Jerman juga, nih, Hannover, Jerman. Nah, ini apa namanya profilnya ya. Ketua Badan Gizi Nasional yang memang memegang kendali atas makan bergizi gratis gitu. Badan Gizi Nasional itu memegang kendali. Nah, ini websitenya ada nih. Kita buka websitenya. Kalau di websitenya membangun generasi sehat Indonesia. Nah, misi Badan Gizi Nasional untuk menuju Indonesia Emas. Mendukung tercapainya Indonesia Emas melalui generasi yang sehat dan berkualitas. Sasarannya pemenuhan gizi BGN. Kami mendukung kesehatan gizi melalui berbagai program untuk memastikan setiap individu mendapatkan kebutuhan. Nah, ini apa namanya? Ya, ini mah bisa dibacalah teman-teman sendiri ya. Nah, websitenya bgn.go.id. Sebelum kemana-mana nih ya, jadi kita pastikan dulu beritanya nih, benar nggak sih banyak yang keracunan ya kan? Keracunan MBG. Ini di berita Kompas nih. Di Bandung Barat, di luar nalar, ayam dibeli Sabtu dimasak Rabu. Ini benar nggak keracunan? Nah, ya betul teman-teman ya. Ada yang keracunan. Ini beritanya. Apakah ini sabotase atau memang ada kesalahan dari pihak PGN? Atau seperti apa ya? Kita juga kan belum tahu nih. Ini Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengatakan kasus keracunan program makan bergizi gratis yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat di luar nalar. Nanik mengaku terheran-heran dengan petugas dapur MBG setempat yang menyediakan bahan baku tapi tidak fresh. Aduh, ini kalau begini semuanya jadi ini ya. Yang kasihan itu pihak dapurnya sih kalau begini ya. Serba salah dia. Tapi kalau seandainya ayam, kan biasanya kan ditaruh di, kalau buat diawet, biar awet tuh kan biasanya ditaruh kulkas ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. 5 hari emang udah nggak layak ya kalau ayam itu. Cipongkor, Ciamplas, 1.333 orang. Ya pokoknya faktanya ada keracunan MBG ya.
Nah, kita sekarang cari informasi terkait anggaran buat MBG ini berapa sih, gitu ya. Berapa anggaran MBG 2025? Penyerapan anggaran makan bergizi gratis selama 8 bulan pada tahun ini baru terserap 13 triliun. Padahal pagu anggarannya sepanjang 2025 senilai 71 triliun. Baru terserap 13 triliun pagu anggarannya. Ini menandakan di lapangan itu belum ada kesiapan ya. Ini sudah bulan September. September pun akhir. Ini jangan langsung gede begini harusnya, Pak. Ya, kalau seandainya mau, ini kan program memang baru ya. Program baru dan harusnya nggak usah gede langsung gede begini. Ini cukup menguras anggaran negara ini mah. Ini sulit nih. Ini tinggal berapa bulan lagi kan? Ini udah September. Yang sudah MBG sudah dilaksanakan di mana aja? Nah, ini dari websitenya BGN ya. 6 bulan berjalan, program MBG telah beroperasi di 1837 titik layanan se-Indonesia. Sejak 6 Januari 2025 telah menunjukkan perkembangan signifikan hingga 22 Juni 2025. Program MBG telah menyasar 5,2 juta penerima manfaat. 5.228.529. Nah, ini data-data yang disampaikan ya pada 22 Juni. 22 daerah di Jabar mulai melaksanakan makan bergizi gratis. Dari 22 daerah yang sudah memulai MBG, 8 daerah bahkan sudah melapor perkembangan hari pertama yakni Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta. Sementara 5 daerah belum melaksanakan MBG. Orang tua siswa respon keracunan MBG. Viral surat soal orang tua diminta tak gugat keracunan. Ada berita orang tua diminta tak gugat keracunan MBG. Ini respon BGN. Oh, ini suratnya nih, teman-teman. Jadi memang banyak sekali kekurangan di sana sini ya terkait MBG ini. Tapi memang sebetulnya agar MBG ini prosesnya itu baik dan diterima oleh masyarakat, kalau bisa Pak ya, tadi itu MBG duit ya yang dipakai itu 71 triliun ya kan, dana MBG 2025. Dana MBG 2025 itu mencapai 71 triliun. Nah, ini anggaran ini apa lagi nih, MBG sudah 223 triliun. APBN 2026 mencapai 335 triliun. Nah, ini harusnya Pak ya, kalau program-program seperti ini alangkah lebih bijaknya gitu. Saya mengerti Bapak itu pengen ngasih makan anak-anak yang kurang mampu, atau seandainya anak-anak yang memang stunting, kurang gizi, saya paham itu gitu. Tapi jangan sampai program yang bagus ini dijalankan dengan cara yang gegabah, karena ini sangat sensitif Pak. Ini justru malah bisa jadi merusak jalan politik Pak Prabowo nih. Pak Prabowo ini sekarang sudah berada di jalan yang benar. Ketika kemarin ya beberapa hari ke belakang saya melihat atau mendengar berita Bapak Prabowo selaku presiden, saya sangat bangga sekali melihat pidato Bapak yang begitu luar biasa ya. Bangga saya lihat Bapak pidato di PBB, banyak orang yang memuji. Tapi di dalam negeri Pak terkait MBG ini banyak orang yang mengkritik. Pertama, karena menggunakan anggaran yang sangat besar, dan anggaran besar itu sulit mengontrolnya gitu Pak. Memang mungkin dirasakan oleh sebagian masyarakat begitu, ada yang sudah menerima makanannya gitu. Tapi di sisi lain banyak sekali masalah. Yang pertama keracunan, kemudian juga banyak juga siswa ataupun anak-anak yang memang ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Yang suka makan, yang nggak suka nggak makan. Akhirnya anak-anak ini karena memang nggak suka gitu ya, akhirnya makanannya dibuang gitu. Jadi banyak sampah-sampah makanan dari MBG ini. Jadi sangat sayang Pak, mubazir.
Jadi alangkah baiknya dipilah dulu siapa yang memang benar-benar berhak untuk mendapatkan makan bergizi ini, dan porsinya kalau bisa diperbesar lagi Pak, jangan 10.000 Pak, 50.000 aja satu porsi. Tapi dipilih benar-benar memang anak-anak yang membutuhkan, anak-anak yang memang dari keluarga yang ekonominya tidak baik-baik saja. Itu menurut saya sangat-sangat bijak Pak kalau begitu. Nggak apa-apa, silakan MBG jalan, tapi kalau bisa jangan langsung semua se-Indonesia gitu loh. Bertahap dulu di provinsi mana dulu, 3 provinsi atau 5 provinsi dulu. Itu pun juga mungkin provinsi provinsi yang luar dulu, misalkan apa di Papua atau di Sulawesi, NTT misalkan. Nah itu kan bisa ngontrolnya Pak, lebih mudah mengontrolnya gitu loh. Kemudian juga siswa-siswanya juga dipilih juga, nggak perlu anak SMP SMA ya. Kalau anak SD atau TK ataupun PAUD menurut saya itu lebih bijak gitu loh Pak, lebih tepat gitu ketika kita berbicara masalah gizi, karena kalau SMP SMA sudah terlambat itu. Kita bicara prioritas gitu loh Pak, artinya kita kan mesti bicara prioritas dulu, kita mesti bicara uji coba dulu seperti apa kan gitu. Ini jangan langsung suger mengeluarkan uang yang besar, tidak pernah ada apa namanya uji coba berapa bulan gitu, setahun atau 2 tahun gitu kan. Kalau seandainya programnya misalkan dalam waktu 1 tahun 2 tahun di provinsi pilihan itu berjalan baik, tambah lagi provinsi satu provinsi lagi gitu loh maksudnya. Jadi jangan langsung semuanya, jadi kalau semuanya begini kan jadi rame gitu. Ini di tahun 2026 malah akan menambah lagi 335 triliun. Ini yang mengawasi ini siapa nih? DPR nih bisa nggak ngawasin ini gitu? Daerah-daerah DPD, DPRD itu bisa nggak ngawasin ini? Seperti apa pengawasannya? Jangan sampai ini jadi bahan korupsi yang lain gitu. Mulai dari tugas petugas di lapangan sampai ke atas, ke pusat gitu, jadi bahan ini yang sangat dikhawatirkan. Dan ini bukan uang sedikit Pak, jangan sampai uang segini banyak gitu ya menghilang begitu saja hanya jadi sampah makanan. Nah ini yang sangat disayangkan. Lebih baik, lebih bijak kalau mau ambil sampel beberapa provinsi kan dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun dengan anggaran yang menurut saya tidak harus sebesar ini gitu. Ini wah gila, ini besar sekali Pak. Saya yakin Bapak Prabowo orang yang cerdas, yang mengerti persoalan dan tidak gerasa-gerusu Pak. Bapak ini sekarang tingkat kepuasan terhadap Bapak Prabowo ini sangat tinggi, dan jangan sampai gara-gara MBG, kalau seandainya Bapak ini nanti di 2029 mau maju lagi, gara-gara MBG ini jadi gorengan politik untuk menjatuhkan Bapak. Nah ini yang harus hati-hati. Coba didengar Pak, kritikan-kritikan terkait MBG ini, dievaluasi, dan semoga Bapak bisa menjalankan tugas Bapak sampai selesai. Coba terkait ini evaluasi, dan jangan sampai gara-gara MBG karir politik Bapak hancur Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.